Halo dulur, Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Selamat datang di channel Lans Film. Pada awal video kali ini saya akan merangkum alur film yang berjudul One Shot. Film ini dirilis pada tahun 2014 yang dibintangi oleh Matthew Rhys dan disutradarai oleh John Lynne, di mana film ini menceritakan tentang seorang sniper elit yang berada di wilayah musuh. Sebagian sahabat mungkin sudah melihat film ini. Meski begitu, film ini masih populer hingga saat ini. Oke lah dulur, tanpa lama-lama kita langsung saja ke filmnya. Film diawali ketika pasukan armada dari Serolin sedang menyerang bumi, di mana mereka melakukan pembantaian pada umat manusia. Pasukan tersebut dipimpin oleh kapten yang bernama Antara. Pasukan Serolin merupakan makhluk berdarah biru dan mereka sangat mirip dengan manusia. Dalam pertempuran itu semua prajurit manusia telah mati. Namun saat itu hanya ada seorang prajurit yang berhasil menyelamatkan diri. Ia bernama Carl Matthews. Meski begitu, ia harus berjuang dalam kejaran pasukan Serolin. Namun dengan gagah berani, ia melawan para pasukan itu. Karena ia dijuluki seorang penembak jitu elit. Dengan keahliannya itu, ia berhasil mengalahkan beberapa musuh. Dan ia juga menembak pelindung kepala kapten Antara hingga pecah. Setelah itu, Matthews bergegas lari untuk bersembunyi. Scene berpindah di stasiun luar angkasa, yang merupakan militer Magellan, di mana komandan yang tidak disebutkan namanya, ia mendengarkan laporan dari prajurit yang diserang, dan ada 4 prajurit yang telah mati. Confirmed killed. 4 confirmed killed. Green, Smith. Sedangkan Matthews dan Carpenter tidak diketahui keberadaannya. Mendengar laporan tersebut, komandan langsung menyuruh Neil untuk mencari data-data tentang Matthews dan Carpenter. Lalu komandan pun mengarahkan pasukannya agar dapat menemukan Matthews dan Carpenter untuk dibawa keluar dari sana. Soldier transports 5 kilometers out, closing in fast. Kembali ke Matthews, di mana saat itu Antara sedang menghampiri beberapa anak buahnya yang telah mati. Di sisi lain, Matthews sedang bersembunyi dan menyiapkan senapannya untuk mengawasi musuh. Tak lama kemudian, Matthews melihat anak buah pasukan Antara yang sedang mencari keberadaannya. Lalu di stasiun, komandan terus memantau Matthews di kejauhan. Melihat keahlian dari Matthews, komandan pun menguji kepintarannya itu. Smart man. Dengan memasuki bebatuan, hingga ia tidak terlacak oleh musuh. Lalu komandan pun menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaannya Carpenter. Di sisi lain, Matthews terus memantau kedatangan musuh. Setelah area itu cukup aman, ia pun berusaha mengeluarkan peluru yang ada di bahunya. Di saat malam tiba, Matthews masih mengawasi musuh dengan kamera malam dan alat penyadap. Keesokan harinya Matthews masih mengawasi pergerakan musuh. Karena semalam ia bergadang tanpa adanya si kopi, Matthews terlihat sangat ngantuk. Lalu ia pun sejenak beristirahat. Setelah meminum air dawegan, ia pun kembali memantau musuh. Di sisi lain, dari stasiun komandan melihat Matthews yang saat itu melawan musuh sendirian. Saat Matthews sedang mengawasi mereka dari kejauhan, ternyata pasukan musuh sudah berada di bebatuan yang sedang mencarinya. Melihat itu, seketika Matthews diam-diam menyerang dan menghabisi mereka semua. Lalu setelah itu, Matthews melihat kendaraan yang melintasi di area itu. Lalu pria yang ia lihat itu membawa seorang wanita untuk mendekati tebing. Dan ia pun menembak wanita tersebut. What is this? That vehicle. Di sisi lain, komandan yang melihat dari satelit menanyakan tentang pria itu. Lalu Neil mengatakan ia adalah Omar Karzet.
The vehicle belongs to Omar Karshet. Di sana terlihat Antara dan anak buahnya tunduk di hadapan Omar, dan ternyata Omar adalah pemimpin mereka. Sedangkan Matthews masih memantau jasad yang ditembak oleh Omar. Terlihat di sana warga sipil mendekati jasad itu. Namun tiba-tiba, seekor hewan buas menerkam mereka. Di saat malam hari, Matthews penasaran lalu mendekati jasad itu. Tiba-tiba hewan buas itu datang menerkamnya. Beruntungnya Matthews berhasil selamat. Kemudian Matthews membawa mayat itu di tempat persembunyian. Wanita itu bernama Mira. Saat ingin mengeluarkan peluru di badannya, ternyata wanita itu masih hidup. Dan ia tersadar hingga ketakutan. Mau tak mau Matthews menutup mulutnya dengan cepat hingga ia pingsan. Dan ternyata Mira adalah salah satu makhluk berdarah biru. Malam harinya, Antara bermimpi tentang istri dan anaknya yang telah dibunuh oleh tentara yang bertato skorpion di tangannya. Di saat itu juga Matthews menyusup dan menyerang musuh satu persatu. Keesokan harinya, saat Matthews kembali ke persembunyian, terlihat Mira sudah terbangun. Di saat itu juga Matthews memberikan minuman dan obat paracetamol penahan rasa sakit. There was a heat signal coming from the ravine that went back to Matthew's hide site. Di stasiun Nell melihat kabar Matthews sedang bersama dengan seseorang. Komandan pun menduga bahwa Matthews sedang memiliki Sandra. Promised him I'd send you back. Ew, kill me. Lalu Matthews berencana mengembalikan Mira kepada Omar. Namun Mira menolak karena ia takut akan dibunuh kembali. Dan ia mengatakan dirinya hanyalah budak Omar. Karena rasa takut yang dihantuinya, Matthews pun berjanji akan melindunginya. I won't take you back. Setelah itu Matthews menuju bangunan tua dan memasang jebakan di sana. Antara yang melihat gerakan Matthews, lalu ia pun mengerahkan para pasukannya. Beruntung Matthews saat itu sudah pergi dari sana. Tanpa disadari, mereka sudah masuk dalam jebakan. Akan tetapi, Antara masih hidup dan ia berhasil selamat dari ledakan itu. Lalu Matthews mengumpulkan mayat teman-temannya untuk disembunyikan. Komandan yang melihat Matthews dari stasiun, ia berniat ingin menjemput Matthews. Saat kembali ke persembunyian, Matthews langsung menandai di bebatuan dengan pisau miliknya untuk menghitung sisa pasukan dari musuh. Do you hate the rock? Each mark means one less to worry about. I know you have the dead body of the Cerulean woman. Tiba-tiba, radio Matthews pun berbunyi dan mengatakan ia ingin Mira dikembalikan kepada pemiliknya. Namun Matthews menolak dengan tegas, lalu mengancamnya. I'll find you. Di saat malam tiba, Matthews dan Mira pun pergi dari persembunyian. Keesokan harinya, Omar yang kembali mendatangi tempat di mana ia telah membunuh Mira, ia pun tampak terkejut saat jasadnya itu tidak ada. Lalu Antara mengatakan bahwa Mira masih hidup dan ia sekarang sedang bersama manusia. Deshu, Kuistiwa. Di saat itu juga, Omar menyuruh Antara untuk membawa Mira kembali kepadanya. Sedangkan Matthews yang hendak beristirahat, ia memasang sebuah jebakan terlebih dahulu agar mengetahui kedatangan para musuh. Saat itu Mira penasaran, bertanya mengapa Matthews menyelamatkan dirinya. Matthews pun menjawab karena Mira mengingatkan dengan istrinya yang bernama Sarah, istrinya yang meninggal bersama anaknya saat ia hendak melahirkan. Dalam pembicaraan tersebut, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari jebakan yang telah dipasang sebelumnya. Dengan sergap, Matthews bergegas melawan pasukan Antara yang telah datang.
Akan tetapi, tiba-tiba pasukan musuh datang lebih banyak, hingga Matthews terpojok dan tertangkap. Dari stasiun, komandan memerintahkan untuk meluncurkan burung penyelamat. Lalu di saat itu, Antara memperlihatkan sebuah pisau dari orang yang telah membunuh anak dan istrinya. Found my child lying in the street. Woman. She was gutted like an animal. Seakan ia bertanya pada Matthews, siapa yang telah membunuh keluarganya itu. Di saat itu, Mira datang dan mengatakan bahwa Matthews adalah orang baik. Namun Antara tidak peduli karena ia masih berpikir pertumpahan darah yang disebabkan oleh manusia maka harus dibalas pula. Lalu tiba-tiba salah satu musuh tertembak. Hal itu membuat para pasukan musuh panik, termasuk Antara. Di saat itu juga Matthews mengajar pasukan yang berada di dekatnya. Lalu Antara mencari keberadaan orang yang menembak anak buahnya itu. Setelah diketahui, ternyata itu adalah Carpenter. Di saat Antara hendak ingin menembaknya, Matthews dengan cepat memukulnya. Dan membawa Mira untuk lari dari sana. Lalu Matthews dan Mira mendatangi Carpenter di sebuah tempat. Carpenter menanyakan wanita yang dibawa Matthews. Matthews menjawab, ia adalah tanggung jawabku. She's my responsibility. Di sana Carpenter berjanji akan membawa Matthews pulang. Lalu Carpenter pun pergi menuju perkampungan untuk mendapatkan senjata. Di sana Carpenter memasang beberapa ranjau. Lalu mereka pun akan melewati pegunungan agar tidak terlihat oleh pasukan musuh. Kemudian mereka berdua akan menjelajahi dan memastikan wilayah itu aman untuk dilewati. Di tengah perjalanan, Carpenter menemukan beberapa tanaman dengan efek melumpuhkan. Di persembunyian, Mira melihat pasukan musuh dan ia segera lari bersembunyi. Sedangkan Carpenter, secara diam-diam ia menghabisi para pasukan musuh satu persatu. Setelah merasa aman, mereka pun kembali ke persembunyiannya. Lalu di saat itu, Carpenter memasukkan tanaman racun ke dalam botol minuman dan memberikan minuman itu kepada Matthews. Tanpa ada rasa curiga, Matthews langsung meminumnya. Tak lama kemudian, racun itu bereaksi di tubuh Matthews. Lalu di saat itu juga, Carpenter bersiap untuk membunuh Mira. Matthews pun berusaha menyelamatkan Mira dengan sisa tenaga yang ia punya. Akan tetapi pertarungan yang tak seimbang membuat Matthews dihajar habis-habisan olehnya. Di saat itu juga, Mira membantu dan memukulnya. Alhasil Matthews pun berhasil menusuk Carpenter. Sebelum ia mati, Carpenter meledakkan ranjau yang telah ia pasang sebelumnya. Di saat itu juga, mereka berdua bergegas pergi dari sana. Antara yang mendengar ledakan tersebut, menyuruh semua anak buahnya untuk mendatangi lokasi ledakan tersebut. Saat di perjalanan, mereka berdua pun melihat badai besar yang akan mengancamnya. Mereka berdua pun mencoba berlindung dengan hanya memakai sebuah kain. Dari situlah, Mira mulai simpatik pada Matthews. Di sisi lain, Antara yang sudah berada di lokasi ledakan menemukan jasad Carpenter. Dan ia melihat tato Scorpion di tangannya. Seketika itu, ia pun teringat dengan kematian anak dan istrinya yang ternyata disebabkan oleh Carpenter. Setelah mereka berdua selamat dari terjangan badai, mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Di saat melintasi gurun, Mira sangat kelelahan hingga ia jatuh pingsan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Omar datang dan menodongkan sebuah senjata. Mira yang melihat Matthews dipukuli oleh Omar, lalu ia pun menodongkan senjata. Namun Omar malah menantangnya. Di saat itu Matthews langsung mengancam Omar dan hendak membunuhnya. Akan tetapi Mira mencegahnya dan memaafkan atas perbuatannya itu.
Di saat mereka berdua hendak pergi, lagi-lagi Omar menyerang Matthews. Ketika Omar hendak menembak Matthews, tiba-tiba seseorang menembaknya dari kejauhan hingga Omar mati seketika. Dan ternyata ia adalah Antara. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah diperbudak oleh Omar. Komandan yang melihat kejadian itu segera menjemput Matthews. Lalu mereka berdua pun pergi dari tempat itu. Dan film pun udahan bor. Ending yang sangat memuaskan.